Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Setelah sebelumnya saya membangun suatu project IoT dengan menggunakan Raspberry Pi, di sini saya akan mencoba untuk membangun suatu project IoT dengan menggunakan board microcontroller Arduino. Arduino sendiri ialah suatu pengendali mikro papan tunggal yang bersifat open source, yang dimana pada Arduino ini dirancang untuk memudahkan pengguna elektronika dalam berbagai bidang untuk bermain microcontroller. Baiklah, di sini saya menggunakan board dari Rainboard yang merupakan produk asli buatan Indonesia. Untuk Arduino sendiri, dia ini bersifat open source, dimana yaitu artinya kita dapat bebas mengakses maupun menggunakan board Arduino ini secara gratis tanpa perlu kita takut akan hak cipta. Kemudian teman-teman, untuk project IoT-nya, di sini saya akan membangun suatu project IoT Smart Garden, yang dimana kita akan mengukur kelembapan tanah menggunakan sensor soil moisture. Untuk sensor soil moisture sendiri, ini dilengkapi dengan board Voltec to analog. Seperti ini tampilannya teman-teman. Dan ini akan dihubungkan ke sensor soil moisture. Kemudian teman-teman, untuk project IoT sendiri, di sini saya tidak bisa menggunakan hanya board Arduino saja. Namun pada Arduino sendiri perlu memerlukan modul WiFi untuk mengirimkan datanya ke platform IoT yang kita akan gunakan, yaitu Blink. Di sini saya akan menggunakan modul WiFi atau DMCU ESP8266 yang berfungsi untuk mengirimkan data sensor dari Arduino menuju platform IoT Blink. Mengenai platform IoT Blink, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat tampilan GUI atau interface dari platform Blink di smartphone kita. Halo teman-teman, di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat interface platform IoT dengan menggunakan aplikasi Blink. Kita buka terlebih dahulu aplikasinya, kemudian kita klik New Project. Kita pilih di sini ESP8266 karena kita menggunakan modul WiFi ini. Kita select namanya, kita beri namanya kita create. Kemudian untuk tokennya nanti akan dikirimkan ke email kita. Kita klik OK. Di sini kita klik tanda plus. Kemudian kita pilih Go. Kemudian kita atur. Kemudian kita klik. Di sini saya akan menggunakan pin virtual. Kita pilih V0. Di sini saya akan menggunakan persen. Maka dari itu untuk minimal dan maksimal nilainya, minimalnya 100 dan minimalnya 0 maksudnya, dan maksimalnya 100. Labelnya kita pilih persen. Kemudian kita boxnya kita pilih nama kelembaban tanah. Baiklah teman-teman, di sini sudah jadi. Kemudian kita lihat terlebih dahulu untuk emailnya. Nah, ini sudah ada emailnya Smart Garden, dan ini adalah tokennya.
nanti kita akan salin token ini ke dalam program Arduino kita. Baiklah teman-teman, pada bagian ini saya akan memprogram Arduino kita agar dapat berkomunikasi serial atau mengirim data ke node MCU. Baiklah, untuk programnya sendiri akan terbagi menjadi dua, yaitu program pada Arduino Uno dan program pada node MCU. Sebelum itu, saya akan menampilkan skema dari rangkaian yang akan kita buat. Berikut skemanya. Baiklah, langsung saja kita memulai program Arduino kita. Pertama, kita membuka Arduino IDE, yaitu tempat dimana kita akan memprogram Arduino Uno kita. Pertama, kita beri komentar dahulu bahwa program ini untuk Arduino Uno. Kemudian kita include library software serial, yang dimana library ini untuk memberikan pin TX dan RX pada Arduino kita. Yang di sini saya tidak menggunakan pin TX RX bawaan Arduino, melainkan saya menggunakan pin 2 dan 3. Makanya kita memerlukan library dari software serial ini. Di sini saya gunakan pin 2 dan 3 sebagai RX dan TX. Kemudian saya akan menulis Uno begin untuk baud rate-nya 9600. Kemudian serial begin dengan baud rate-nya juga 9600. Lalu kita akan menghapus komentar ini dan akan menambahkan variabel untuk input sensor. Kita tulis di sini sensor value dengan tipe data integer sama dengan analog read dengan pin A0. Kemudian kita akan menambahkan variabel untuk membalik nilai kering menjadi minus dan basah menjadi nilai maksimum, dimana sebelumnya untuk nilai kering itu maksimum dan nilai basah itu minimum. Kita ubah menjadi sebaliknya. Kita buat di sini integer dengan variabel nilai sensor sama dengan 1023, yaitu nilai maksimumnya, dikurang dengan sensor value, yaitu variabel yang telah kita buat di atas. Kemudian kita membuat lagi variabel untuk mengkonversi nilai data analog yang telah dibaca menjadi nilai dengan data persen.
Di sini kita buat variabel integer sama dengan map buka kurung nilai sensor dengan nilai maksimum kita buat menjadi 0 untuk minimum dan 1023 untuk maksimum. Ini data awalnya, kemudian kita akan merubah menjadi persen, yaitu 0 untuk nilai minimum dan 100 untuk nilai maksimumnya. Kemudian kita buat logika keadaan. Untuk mengirim data ke node MCU. Kemudian kita buat serial println persen untuk menampilkan data persen ke serial monitor. Kemudian kita sudah membuat program untuk Arduino. Selanjutnya kita akan membuat program untuk node MCU dan Blink. Pertama-tama kita tulis terlebih dahulu di sini komentarnya, program untuk Arduino untuk node MCU dan sekaligus untuk Blink. Kita hapus terlebih dahulu komentar di sini. Kemudian kita upload lagi library dari software serial. Kemudian kita masukkan library untuk modul WiFi ISP-nya. Kemudian kita tambahkan juga library untuk Blink-nya. Kemudian kita definisikan Blink print dengan serial. Kemudian kita tambahkan variabel data dengan tipe data integer untuk menampung data dari si Arduino Uno. Kemudian kita buat Blink timer. Kemudian kita buat variabel karakter
out untuk menambahkan token dari Blink, yang dimana token itu kita dapatkan di Gmail. Kita buka Gmail, kemudian kita buka pesan yang dari Blink. Di sini saya mendapatkannya, dan ini adalah token yang kita dapatkan. Kita salin, kemudian kita menuju lagi ke Arduino IDE, dan kita pastekan token yang telah kita salin tadi. Kemudian kita buat lagi char SSID sebagai pengenal nama WiFi kita. Di sini saya menggunakan nama SSID TEM Squad. Kemudian kita buat lagi char untuk passwordnya. Kita beri juga di sini. Saya akan menuliskan password WiFi saya, yaitu Telkom GG.
Baiklah, tampaknya kita sudah menyelesaikan program untuk node MCU dan Blink kita. Dan selanjutnya kita akan melakukan uji coba rangkaian project IoT sistem monitoring kelembapan tanah kita pada aplikasi Blink. Baiklah teman-teman, sampailah kita pada tahap uji coba produk IoT Smart Garden yang telah kita buat. Di sini saya sudah menyiapkan interface dari platform IoT Blink-nya. Dan juga saya sudah menjalankan kode dari Arduino IDE yang telah kita buat tadi. Dan juga di sini saya juga telah memasang pin-pin dari Arduino-nya. Di sini terlihat sensor soil moisture-nya terhubung ke Arduino, dan pada Arduino akan membaca nilai analog dari sensor ini dan kemudian akan dikirim menuju ke node MCU. Dan pada node MCU akan terhubung ke jaringan router. Nah, itu yang telah kita sediakan. Dan kemudian akan terhubung ke smartphone dan khususnya ke platform IoT Blink. Baiklah, kita coba untuk pembacaan nilai dari kelembapan tanahnya. Pertama-tama, kita pastikan terlebih dahulu pada sensor soil moisture data pada Blink-nya menunjukkan angka 0%. Ini berarti pada sensor belum mendeteksi keadaan lingkungan apapun. Kemudian kita akan letakkan sensor soil moisture pada alat tanah sambil kita melihat pergerakan grafik dari aplikasi Blink-nya. Bisa terlihat di sini teman-teman, nilai dari kelembapan tanahnya setelah dideteksi oleh sensor kelembapan tanah. Kemudian kita akan mencoba untuk memberikan air pada tanaman. Apakah nilai pada sensor akan berubah? Mari kita uji. Ya, bisa lihat di sini. Setelah kita menyiram air pada tanaman, nilai kelembapan tanah pun meningkat. Ini menandakan bahwa sensor soil moisture pada rangkaian kita bekerja dengan baik. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.